Halo, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang program linier. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Ini bahasan kita bab baru, yaitu program linier. Nah, sebelum kita masuk ke program linier, terlebih dahulu yang mesti harus kita pahami yaitu tentang ini tinjauan ulang. Ini yang pertama tentang SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti biasa, sistem persamaan linear dua variabel itu adalah suatu persamaan di mana pangkat dari variabel. Suatu persamaan yang memiliki dua variabel di mana pangkat dari variabelnya adalah satu. Nah, dia linear ya. Biasa bentuk umumnya AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Boleh gitu ya. Ini yang mesti kita paham. Seperti biasa, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel itu penyelesaiannya ini dari SMP kita pelajari ya. Yang pertama ada metode dengan metode pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga gabungan atau campuran dari gabungan eliminasi dan substitusi, yang keempat dengan metode matriks. Bagaimana penyelesaiannya sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang pemahaman berikutnya yang paling harus kita pahami, yang kedua adalah sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Ini silakan tulis dari pertidaksamaan dulu ya. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan. Jadi bukan oleh tanda ketidaksamaan. Nah, berikutnya kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan di mana memiliki dua variabel dan pangkat dari variabelnya adalah satu dan dihubungkan oleh tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Itu ya pengertiannya. Bentuk umumnya AX plus BY plus C lebih dari 0, AX plus BY plus C kurang dari 0, X plus BY plus C lebih dari sama dengan 0, X plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, di mana A, B tidak sama dengan 0, A, B, C ini terdefinisi dalam bilangan real. Ini apa namanya? Pertidaksamaan. Nah, bagaimanakah sekarang penyelesaian? Penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Penyelesaiannya langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, yang A ya, nyatakan
Kalian tulis ya. Nyatakan sebuah pertidaksamaan tersebut. Nyatakan sebuah pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk sama dengan. Ini nyatakan dalam sama dengan. Yang ke B, menentukan titik potong sumbu. Menentukan titik potong sumbu X jika menentukan titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0. Yang ke C, sumbu X. Yang ke C, menentukan titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Yang ke D, daftar dalam tabel untuk mempermudah membuat gambar. Berikutnya yang ke E, gambar grafik. Gambar grafiknya. Yang ke F, uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya, di mana daerah penyelesaiannya berupa arsiran. Itu ya. Itu. Contoh. Contoh. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Contoh, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Itu umpamanya. Ini gambar. Yang pertama langkahnya. Ini langkahnya. Yang pertama langkahnya apa? Tadi apa? Nyatakan dalam. Yang pertama nyatakan pertidaksamaan tersebut dalam tanda sama dengan, gitu ya. Sehingga ini nomor 1, nyatakan dalam tanda sama dengan, sehingga bentuknya begininya, 2x plus y sama dengan 6. Ini nomor A ya. Nomor B, menentukan titik potong sumbu x jika y sama dengan 0. Titik potong x jika y 0, sehingga ini menjadi 2x plus y sama dengan 6. 2x plus 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Yang C, sehingga titik potongnya berapa, 3,0. Menentukan titik potong sumbu y jika x sama dengan 0. Sumbu y jika x sama dengan 0. Ini 2x plus y sama dengan 6. 2 kali 0 y 6. Y 6. Titik potongnya ini 0,0. Setelah itu kita baru
Daftar dalam tabel untuk mempermudah penyelesaian. Daftar tabel. Ini apa namanya? Titik. Ini pertidaksamaan 2x plus y sama dengan 6. Persamaannya maksudnya x y x, y itu deh. Jika x nya 0, jika apa tadi, y nya 0, x nya berapa? 3, sehingga titiknya 3,0. X nya 0, y nya 6, 0,6. Setelah itu yang ke E apa langkahnya? Lupa ya. Yang ke E gambar grafik. Gambar grafik. Y X itu dia. Jadi dikatakan titiknya 3,0, 0,6. Anggap saja di sini deh. 3,0. Anggap sini 6. 0,6. Hubungkan garisnya. Ini persamaan garis kan? Itu dia. Ini belum tahu kita masih di mana daerah penyelesaian, di sini apa di sini, kita belum tahu. Berikutnya uji titik untuk menentukan DV. Yang E uji titik. Gunakan 0,0. Ini pertidaksamaannya 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Uji titik gunakan x0 y0, 0,0. 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar salah? 0 lebih kecil daripada 6. Benar salah? Salah. Harusnya 0 lebih kecil daripada 6. Benar ya? Sorry. Kalau dia benar, di mana nolnya? Di sini kan? Karena pernyataannya benar, maka arsirannya menuju 0. Seperti itu dia. Ya, disinilah DP. Entah dia di sini, karena belum ada batas apa ya. DP daerah penyelesaian. Disinilah dia daerah penyelesaian. Itu ya, langkah-langkahnya seperti itu. Tuh, silakan dipahami. Nah, seperti itu langkah-langkah dalam menyelesaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya cuma ada begini? Bagaimana kalau soalnya ada begini? Gambarlah daerah penyelesaian. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Dari sistem pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 0. Kalau begitu saja. Nah, kalau ini tidak usah dicari-cari apa lagi ya. Ini langsung kita gambar. Langsung dibawa dalam bentuk gambar ya. Y X 0-nya di sini ya. X sama dengan 0 di mana dia? Berarti garis X sama dengan 0. Ingat, kalau dia sama X sama dengan X lebih besar sama dengan 0, berarti garisnya memotong X dia harus. Nah, di sini. Ini saya tebalkan. Ini sumbu Y ini menjadi X sama dengan 0. Nah, tadi X dikatakan lebih besar daripada 0, berarti dia mencari 1, 2, 3 pergerakannya ke kanan. Sehingga ini dah. Nah, di sini dah anak-anak sering bingung. Siswanya sering bingung ya. X sama dengan, kalau sekarang X lebih besar sama dengan 2, bagaimana cara menggambarnya? Ingat, dia
harus memotong sumbu X. Kalau dia garis X, garis yang memotong sumbu X, hingga dia sejajar dengan sumbu Y. Itu dia. Y X 0 1 2. Nah, di sini dia berarti garisnya. Ya. X sama dengan 2. Sekarang dikatakan X lebih besar sama dengan 2, berarti pergerakannya ke kanan, lebih besar ke kanan. Kalau lebih kecil dia ke kiri. Itu ya. Berikutnya gambarlah grafik Y kurang dari 1 gitu. Y kurang dari 1. Karena gambarnya Y X kurang dari 1. Kalau dia garis Y, berarti garis yang memotong sumbu Y. Anggap 1 di sini ya. Ini ya. Nah, ini Y sama dengan 1. Nah, ini dikatakan Y kurang dari 1, berarti mencari 0, mencari min 1, kan gitu dia. Kalau kamu bingung, uji saja ini. Y kurang dari 1. Uji dengan 0,0. Y sama dengan 0 kurang dari 1. Benar salah? 0 lebih kecil daripada 1 benar. Kalau dia benar berarti nyari 0. 0-nya dari arsirannya. Kalau kamu bingung dalam pola berpikirnya bingung, begitu kan saja. Nah, ini nanti yang dipergunakan dalam soal. Seperti soalnya apabila digabung nanti ya. Jika soalnya digabung begini dah, sehingga ada gambar itu dan seterusnya itu ya. Jika disuruh menggambar Y lebih besar, tadi ini seharusnya garisnya putus-putus ya, karena dia tidak ada tanda sama dengan. Sekarang Y disuruh kalau gambar garis Y lebih besar daripada 0, garis yang motong sumbu Y ya. Y X. Jadi garisnya di sini dia. Karena dia tidak ada tanda sama dengan, lebih besar saja. Arsirannya naik dia. Coba uji. 0 lebih besar daripada 0. Tidak bisa ya. Nah, karena dia sama. Tidak bisa dikatakan lebih besar. 0 lebih besar daripada 0. Salah benar? Salah, ada jelas. Keluar dari sini ya. 0 lebih besar. Saya nyari arah positif. Ini DP-nya di sini. Itu ya. Nah, seperti itu. Di sini ada juga soal. Bagaimana kalau soalnya begini? Ada soal yang digabung. Gambar daerah penyelesaian sistem berdasarkan linier, yaitu X plus Y lebih besar kurang dari 2, X plus Y kurang dari sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Itu dah. Suruh menggambarnya. Ini yang langkah yang pertama. Langkahnya. Yang pertama, nyatakan dalam sama dengan. Ini X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 4. Yang ini biarkan ya. Sehingga ini yang kedua, titik potong sumbu X. X. Ini ya, X plus Y sama dengan 2, Y nya 0, X sama dengan 2, sehingga titik potongnya di sini 2,0. Yang ini X plus Y sama dengan 4, kan Y nya 0, X sama dengan 4, nah, titik potongnya 4,0. Yang kedua, titik potong sumbu apa?
sum titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0. Ya, ini X plus Y sama dengan 2. 0 plus Y sama dengan 2. Y 2. Yang ini X plus Y sama dengan 4. Kan X nya 0. 0 plus Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Ini titik potongnya 2,0. Di sini 0,4. Setelah menentukan titik potong daftar tabelnya. Titik XY itu ya, ada 2 ya. Ini X plus Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 4 ya. Ini bagi 2 lagi, ini jika XY nya 0, X nya 2, ini 0, ini 2, ini 2,0, ini 0,2, ini jika X nya 0, ini 4, 4,0, yang ini 0,04, ini 0,4 gitu ya. Titik ini X, Y. Yang apa namanya, grafik. Kita gambar, anggap lurus ya. Y di sini X. Ntar dulu tangannya pegang. Jika seperti itu. Nah, sekarang di sini dikatakan 2,0, 0,2. Anggap saya di sini 2. Di sini 2, sehingga garisnya 2,2. Jadi ya. Yang ini persamaannya X plus Y sama dengan 2. Terus berikutnya 4. Di sini 4. Hubungkan. Nah, ingat 4 mana dia yang tidak isi sama dengan nomor ini. Ini putus-putus ini ya, sorry. Ini seharusnya putus-putus. Ini putus-putus ya, tidak tebal. Apa salah itu. Nah, sekarang uji yang nomor berapa nih? 4, 5. Uji dengan 0,0. Yang pertama, X plus Y, apa dia kurang dari 2. Ini 0 kurang dari 2. 0 kecil 2, benar. Arsirannya menuju sini karena dia benar dari 0. Terus yang nomor berikutnya X plus Y kurang dari sama dengan 4. Sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4, benar. Arsirannya lagi menuju sini, ini punya 4 ya. Nah, terus berikutnya sekarang yang ini dia, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Mana dia garis X, garis yang mendorong sumbu X, ini dia. X sama dengan 0. Karena dia katanya lebih besar, maka ke kanan geraknya. Itu dia. Sekarang Y lebih besar daripada 0, ini dia garisnya. Garis Y lebih besar. Y 0. Katanya lebih besar, pergerakannya ke atas. Nah, di sini mana yang arsirannya paling banyak? Di sini dia ya. Sehingga DP-nya di sini. Ini arsirannya paling banyak ini. DP-nya di seputaran ini dia, di segitiga. Itu jika gambarnya digabung. Bagaimana cara sehingga dia bentuknya menjadi lebih spesifik. Itu caranya penyelesaian dalam sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini saya ada soal. Silakan dikerjakan soal itu. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Ini saya tutup.
karena yang di atas ini tidak saya gunakan tadi, saya buat soal sendiri. Saya putar, sekarang sudah jelas, tidak saya bacakan lagi. Kerjakan 1, 2, 3, termasuk diskusikan yang nomor ini, gambar-gambar ini. Kemudian tentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, dibalik ya, itu soal, silakan dikerjakan. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah dalam pengerjaan. Intinya caranya seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bye bye.